Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kotrinada dari kelas IAT 4C. Di sini saya akan melanjutkan video kemarin yang akan membahas buku The History of the Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu buku The History of the Quranic Text, yaitu dari sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Kita akan bahas terlebih dahulu yaitu latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Oke, kita akan bahas dulu asal-usul karakter bahasa Arab. Jadi asal-usul karakter bahasa Arab itu sifatnya masih spekulatif atau belum jelas. Dan para orientalis juga membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Dan yang menyedihkan, hal ini tuh teori ini sangat rapuh dan tidak tahan uji. Ada tokoh bernama Beatrice, itu pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab. Dia menyatakan bahwasannya semua skrip Arab itu berasal dari alfabet Funisia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi saat itu. Nah, perubahan drastis dalam susunan spatial itu memberi isyarat bahwasannya kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Nah, pada tahun 1865, Theodor itu mengakui bahwa skrip Nabatean itu memberi pengakuan terhadap yang pertama memengaruhi perkembangan skrip Arab Kufi saat itu. Setelah itu, banyak sekali orang yang mengikuti pendapatnya. Salah satunya diantaranya ada M. Alevi, M. de Vogüé, lalu ada J. Karabacek, dan J. Outing. Nah, tetapi setengah abad kemudian kesepakatan pendapat tersebut itu mulai pudar atau mulai hilang ketika J. Starch ini membuat teori bahwa bahasa Arab itu berasal dari tulisan bahasa Syriac yang berbentuk meruncing atau disebut Syriac cursive. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang studi dokumentasi antara bahasa Nabatean dan inskripsi bahasa Arab. Oke, ketika kita menganalisis sebuah tulisan tangan, lalu mata uang, dan selanjutnya manuskrip Muslim yang tertua dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam, lalu kemudian dibandingkan lagi dengan tulisan Nabatean, di sini Abbott itu menyimpulkan bahwasannya skrip Arab yang digunakan di awal permulaan Islam itu adalah perkembangan dari tulisan Arab sebelum Islam yang secara langsung itu merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramaik, yaitu yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Nah, menurut Abbott juga manuskrip Arab Kristen tertua itu dari tahun 876 atau 264 Hijriah. Dan Awad juga menyebutkan, dan dia menyebutkan manuskrip itu yang lebih awal lagi, yaitu di tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi. Nah, manuskrip Arab Kristen yang tertua ditemukan pada kedua pertengahan abad ketiga Hijriah. Secara literal, ada ratusan kalau tidak gitu ribuan manuskrip Al-Quran yang terdapat pada periode ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kalian bisa lihat di sini ada gambar. Di gambar ini menunjukkan sebagian peta Abbott dalam menjelaskan inskripsi atau tulisan tangan yang ada saat itu. Nah, ini juga ada disebutkan 5 inskripsi dalam buku Abbott yang menjadi dasar kesimpulannya. Skrip Arab yang berasal dari skrip Nabatean. Di sini ada 5. Nah, yang pertama ada inskripsi Nabatean di atas batu Fitch al-Lim tahun 250 Masehi. Yang kedua ada inskripsi Arab Imru al-Qais Namaroh 32 Masehi. Yang ketiga ada inskripsi Arab dari Zabat 512 Masehi. Lalu ada yang keempat inskripsi Arab di Haran pada tahun 568 Masehi. Dan yang kelima ada inskripsi Arab di al-Jimal pada abad ke-6. Itu tadi adalah skrip-skrip yang saat itu ditulis tangan. Selanjutnya di sini juga ada gambar
Di sini ada gambar inskripsi dua bahasa Nabatean dan Greek di atas batu Fir, al-5, bertanggalkan 250 Masehi. Abbot dan Grundler semua mengikuti pendapat Linman yang menyebutnya sebagai inskripsi Nabatean. Dan yang kedua ini ada batu nisan Rakus di Madain Saleh yang bertanggalkan 162 tahun setelah Bosra atau sesuai dengan tahun 267 Masehi. Di sini keduanya itu mencantumkan sebagai teks Nabatean, dan walaupun akhirnya memberi pengakuan teks itu sangat bernilai untuk para peneliti Arab. Kalau yang ketiga ini adalah inskripsi Imru al-Qais di Namaroh yang tercatat 223 tahun setelah Bosra. Sedangkan Grundler menganggapnya sebagai inskripsi Nabatean, yang lain termasuk memperlakukannya sebagai inskripsi Arab. Selanjutnya kita akan membahas bahasa Arab kuno itu memiliki alfabet yang jelas. Di sini nomor 1 ada gambar inskripsi 3 bahasa sebelum Islam dalam bahasa Arab, Yunani dan Syriak di Zabat, Suriah Utara yang bertanggalkan 512 Masehi. Selanjutnya ini inskripsi bahasa Arab sebelum Islam di Jabal Asis, 150 km tenggara Damaskus, bertepatan pada tahun 528 Masehi. Dan yang ketiga ini adalah Hanan, inskripsi bahasa Arab sebelum Islam, kira-kira pada tahun 568 Masehi. Dan yang terakhir ini adalah contoh surat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Kita akan bahas dulu nih gaya tulisan pada zaman Nabi saat itu. Oke. Adanya kekeliruan yang menahun atau semakin baiknya permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara baru itu mengakibatkan munculnya perubahan secara dramatis dalam ketentuan ejaan. Adanya mempertahankan keganjilan dari pengalaman masa lalu, yang mana ejaan itu akan menjadi barang yang aneh atau kuno. Dan ini mengingatkan pada kisah pada tahun 1965 ketika dirinya menyelesaikan program dokter di Cambridge. Dan situ dia bertemu dengan seorang mahasiswa muda dari Inggris yang mempelajari bahasa Arab untuk menjadi seorang ahli orientalis. Dan dia mengakui bahwasannya dia itu sangat kesusahan dalam mempelajari dan menguasai ejaan bahasa Arab. Dan dia juga mendesak agar mengubah ejaan Arab ke skrip Latin, seperti halnya dengan bahasa Turki modern yang membuatnya lebih mudah untuk dipahami oleh setiap orang. Dalam beberapa bahasa Arab, karakter tertentu memiliki dua fungsi dalam bahasa Latin, yaitu pada huruf I dan U. Kedua-duanya ini tuh berfungsi sebagai huruf vokal ya, seperti yang kita ketahui. Dengan fungsi konsonan I itu berbunyi seperti Y dalam kata yes. Dalam beberapa teks konsonan I juga ditulis dengan J dalam Latin juga. Huruf B juga diikuti dengan S. Seperti contohnya abstuli. Nah, di sini kadang mereka membacanya dengan abstuli. Dari B berubah menjadi P. Dan itu juga sama dengan seperti huruf-huruf lainnya. Nah, fenomena-fenomena ini juga terjadi dalam bahasa Arab. Beberapa suku itu ada yang menyebutkan kata hatta dengan atta. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya banyak perbedaan dalam bacaan yang terkenal. Sama juga huruf yang punya dua fungsi sebagai konsonan dan vokal, sebagaimana dalam bahasa Latin, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu huruf I dan U. Masih dengan penjelasan gaya tulisan pada zaman Nabi, yaitu di Madinah saat itu Nabi Muhammad itu mempunyai penulis yang sangat banyak, di mana mereka berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek atau ejaan yang berbeda-beda menurut adat mereka masing-masing atau daerah mereka masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As yang itu memuat beberapa kejanggalan. Seperti kana itu ditulis kawana, seperti itu.
Selanjutnya kita singkat saja kita akan bahas ejaan dalam Mushaf Utsmani. Nah, dalam Mushaf Utsmani ini juga terdapat banyak sekali ejaan-ejaan yang berbeda. Kajian tentang ortografi Mushaf Utsmani. Selain itu, ini juga ada dalam surat Al-Baqarah di mana kata Malik contohnya ditulis seperti ini, yang mana aslinya adalah seperti ini. Walaupun alif kecil itu diletakkan pada mim untuk menjelaskan penyebutan bagi pembaca zaman sekarang, sama juga dengan beberapa ayat yang masih mengeja dengan menunjukkan bahwa kependekan ini adalah berlaku pada zaman Utsman. Dan dia juga mengizinkan untuk memasukkan kedua-duanya. Makanya terkadang kita sering menemukan di dalam Mushaf Utsmani sendiri terdapat beberapa kata atau huruf yang berbeda. Itu karena disebabkan ejaan-ejaan pada saat itu bermacam-macam. Mereka menganggap atau membacanya itu dengan berbeda-beda. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas dari karyanya Taufik Anan Amal, yaitu dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran ini kita akan membahas karakteristik ortografi Mushaf Utsmani, di mana di sini ada beberapa huruf yang memang dihilangkan atau mungkin diganti. Contohnya pada penulisan tak biasa itu diganti dengan tak marbutoh, dan juga pada huruf wawu dan ya itu juga sering dihilangkan, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu di sini dari sejarah pengumpulan atau penyempurnaan rasam Al-Quran Mushaf Utsmani ini juga dimulai dari masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khalifah ketiga. Dan di sini di buku ini diberi penjelasan bahwasannya alasan utama yang membuat Utsman melakukan pengumpulan rasam ini adalah karena adanya perpecahan politik umat Islam atau perbedaan bacaan yang terjadi saat itu, sehingga dijadikanlah oleh Utsman bin Affan yaitu penyeragaman bacaan atau penyempurnaan rasam Al-Quran, rasam Utsmani ini. Jadi karena memang saat itu Islam sudah menyebar luas sehingga Al-Quran juga dibaca oleh banyak orang, namun banyak sekali dari daerah-daerah itu yang baca Al-Qurannya itu dengan cara berbeda-beda, sehingga Utsman tidak mau ada yang namanya permasalahan, sehingga dibuatkanlah menjadi satu bacaan saja. Saat itu Utsman sebelumnya pernah mendengar ketika ada masyarakat yang membaca ayat Al-Quran yang yaitu innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Di situ dimana saat itu para masyarakat itu membacanya bukan rasuluhu tapi wa rasulihi. Nah, itu menjadi akan menjadi atau merubah maksud dari arti tersebut, sehingga dari permasalahan di situ dijadikanlah yang namanya persatuan bacaan agar tidak ada lagi yang namanya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.